Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Medan perang perlahan mulai menjadi sunyi. Suaranya tidak lagi bergema dengan ratapan menyedihkan yang dipenuhi keputusasaan atau suara tubuh yang hancur berkeping-keping. Hanya suara nafas berat dan sesekali lolongan amarah yang membalas dendam yang bisa terdengar. Kabut berdarah yang menggantung di udara tidak lagi tebal. Sebaliknya, bau logam darah perlahan-lahan disebarkan oleh angin. Yunce berbalik dengan Caizi di pelukannya. Syukurlah, pembantaian tingkat tertinggi dalam sejarah alam dewa telah berakhir di tanah yang berlumuran darah ini. Faktanya, itu berakhir dengan sangat cepat. Semua yang mulia naga layu, dewa naga, penguasa naga, dan master naga di alam dewa naga telah mati. Praktisi mendalam di wilayah utara telah menggunakan mereka sebagai pelampiasan untuk melampiaskan kemarahan ekstrim mereka, sehingga sebagian besar tubuh mereka telah terkoyak-koyak. Tidak ada satu pun naga Hui atau naga Qi yang hidup. Ironisnya, para guru ilahi manifestasi segudanglah yang bertahan paling lama. Namun, mereka dikurung di semua sisi oleh wilayah utara, Qilin, dan naga biru pada akhirnya dan tidak ada satu pun yang selamat di antara mereka. Pada saat inilah sosok mengerikan dari naga raksasa itu menghilang secara diam-diam dari langit di atas mereka. Langit dan bumi akhirnya berhenti bergetar pada saat itu dan seolah-olah mereka kini memiliki kesempatan untuk bernapas. Jika ada orang yang tiba di alam laut dalam 10 arah pada saat ini, mereka tidak akan pernah percaya bahwa segunung daging dan tulang itu adalah milik para kaisar dewa dan guru ilahi dari alam raja di wilayah barat. Tidak peduli apa ras mereka atau tingkat kekuatan apa yang mereka miliki, itu hanyalah sebuah kisah yang sulit dipercaya. Kehancuran alam dewa laut selatan dalam kurun waktu 1 hari telah mengejutkan alam semesta hingga ke intinya. Dalam waktu singkat yang sama, medan perang ini, yang awalnya diisi dengan kekuatan drakonik yang cukup untuk menginjak-injak seluruh alam semesta, telah diputarbalikkan oleh apa yang tampak seperti membalikkan tangan Yunce. Ini malah menjadi sebuah peristiwa yang akan bergema selama berabad-abad. Pembantaian naga terbesar yang pernah dan akan disaksikan oleh alam dewa. Selain klan naga biru yang telah diampuni saat ini, hanya ada satu yang selamat di antara naga barat, Long Bai. Master Iblis akan memutuskan kematiannya, jadi tidak peduli seberapa hiruk-pikuk praktisi mendalam di wilayah utara, mereka tetap tidak akan menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Ada juga orang lain yang masih hidup. Bang! Tubuh yang robek dan compang camping yang sangat cacat bahkan hampir tidak menyerupai manusia ditendang ke arah Yunce. Yunce segera menoleh untuk melihat orang yang lumpuh itu, wajahnya telah rusak total, anggota tubuhnya telah dicukur, dan banyak tulangnya terlihat di bawah dagingnya yang terkelupas. Dia sangat cacat sehingga tidak mungkin untuk mengetahui siapa orang ini berdasarkan penampilannya saat ini. Namun, Yunce langsung mengenali benang energi samar dan lemah yang keluar dari gumpalan daging yang hancur ini. Itu sebenarnya Zhou Suzi. Bukan saja dia masih hidup, dia bahkan masih sadar dan matanya yang setengah terbuka itu sepertinya masih bisa melihat dengan jelas. Ketika dia ditendang di depan Yunce, tubuhnya mengejang hebat saat suara gemericik yang gatal keluar dari tenggorokannya. Yunce mengerutkan alisnya saat dia menatapnya, energi di sekitar tubuhnya bergerak dengan lembut. Meskipun Zhou Suzi telah berada dalam kondisi yang paling menyedihkan, itu masih belum cukup untuk menghapus kebencian di hati Yunce. Yantri telah mengamati bahasa tubuh Yunce, jadi dia buru-buru melangkah maju dan mengulurkan tangan keriputnya. Tuan, budak tua ini dapat membantu Anda melindungi. Yunce meneriakkan kata-kata,
Pergilah. Yantri mundur secepat kilat. Yan Wan memarahinya dengan suara rendah, apakah otakmu sudah menjadi bubur? Kamu berani menyentuh salah satu wanita guru. Bahkan dengan energi kita yang dalam. Yantri bertanya dengan suara agak marah. Tentu saja tidak. Yan Wan dan Yan Tu menjawab dengan simetri yang aneh. Yantri menundukkan kepalanya karena malu. Ciu Yao perlahan berjalan mendekat dan berkata dengan suara lesu, nasib orang ini harus ditentukan oleh kamu dan Caizi kecil, jadi aku memutuskan untuk membiarkannya hidup ketika aku menemukannya. Oh itu benar, semua luka ini disebabkan oleh Caizi kecil dan 6 penjaga terakhirnya semuanya mati di tangannya. Saat serigala surgawi kita yang menggemaskan menjadi ganas, dia cukup menakutkan, saya akan menyarankan tuanku guru iblis untuk berhati-hati di masa depan. Saat Yun Ce menunduk untuk menatap Caizi, dia mengerti betapa dalam kebenciannya terhadapnya. Zhou Suzi berusaha mati-matian untuk melebarkan matanya yang bagus untuk menatap Yun Ce. Tenggorokannya bergerak naik turun dengan keras saat dengusan kesakitan keluar dari bibirnya. Kebajikan akan membawa kedamaian abadi, kejahatan akan membawa pembantaian dewa iblis. Ini adalah ramalan singkat yang datang dari 3 tetua misteri surgawi yang akhirnya membuatnya mengeraskan hatinya. Namun, alam dewa surga abadi telah dibantai, alam dewa bulan telah dihancurkan, alam dewa laut selatan telah dimusnahkan, dan landasan dari sebagian besar kerajaan di wilayah ilahi barat telah dihancurkan dengan kejam dalam kurun waktu beberapa tahun, 1 hari. Yun Ce saat ini telah berkembang sedemikian rupa, jika dia mau, dia mungkin bisa melenyapkan semua kehidupan di alam semesta. Semua ini terjadi dalam beberapa tahun yang singkat. Semua ini dimulai saat telapak tangannya mengirim Evil Infant Jasmine terbang keluar dari Primal Chaos. Sebelum dia melakukan pukulan itu, Yun Ce baru saja menyelamatkan dunia, dan Jasmine telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menutup celah merah di dinding Primal Chaos. Dia juga secara terbuka bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mengganggu Yun Ce dan bayi jahat Jasmine. Keduanya telah memutuskan untuk meninggalkan alam dewa dan pensiun ke alam rendah untuk selamanya. Jika dia tidak melakukan satu pukulan pun, Yun Ce yang tumbuh dengan cepat mungkin akan menjadi pelindung terkuat di dunia, seseorang yang bisa memadamkan bencana apapun hanya dengan telapak tangannya. Seseorang yang cocok dengan kalimat, kebajikan akan menuntun pada kedamaian abadi. Tidak, saya tidak salah, saya tidak melakukan kesalahan. Semua yang saya lakukan demi dunia ini. Apa yang dihancurkan oleh serangan telapak tanganku itu adalah kehormatanku sendiri. Tapi saya melakukannya untuk menghilangkan ancaman terbesar dunia. Saya tidak melakukannya karena ambisi egois. Aku melakukannya untuk dunia. Bagaimana aku bisa salah? Adapun Yun Ce, dia dirasuki oleh kegelapan dan tanpa ampun membantai dunia bintang demi dunia bintang. Faktanya, dialah yang menjatuhkan bencana besar ini di seluruh alam dewa. Sekarang jelas bahwa sifat bawaannya adalah iblis. Saya hanya membantunya menyadari sifatnya lebih awal dari yang diharapkan. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saat pikirannya kacau balau, Yun Ce, yang selama ini menatapnya dengan dingin, akhirnya mengambil tindakan. Yang mengejutkan hampir semua orang adalah energi yang terpancar dari tubuh Yun Ce. Itu bukanlah energi gelap yang sangat mematikan. Sebaliknya, itu adalah cahaya suci dari energi mendalam cahaya sucinya yang bersinar dari tubuhnya. Energi cahaya yang sangat besar mengalir dari tubuh Yun Ce untuk menutupi Zhou Suzi dan dengan cepat memperbaiki tubuhnya yang terluka parah. Setelah itu,
Yun Ce berbalik dan memanggil pusaran angin kecil untuk mengangkat Zhou Suzi ke udara sebelum dia melemparkannya ke Yan Tri. Hancurkan semua meridiannya. Kalimat yang sangat kejam keluar dari bibir Yun Ce. Tapi jangan biarkan dia mati. Energi yang sangat besar akan menyelamatkan hidupnya, tetapi kehancuran semua meridiannya akan membuatnya berharap dia mati. Yun Ce tidak melirik Zhou Suzi lagi dan mulai berjalan perlahan menuju Long Bai. Sepertinya Caizi merasakan aura Yun Ce dalam mimpinya saat napasnya mulai teratur. Wajahnya yang putih pucat juga perlahan mulai mendapatkan kembali rona merah jambu normalnya. Long Bai terus berjuang. Meskipun dia ingin mati, tidak mungkin dia puas dengan keadaan seperti ini. Faktanya, dia tidak lagi memuntahkan darah naga saat dia batuk. Dia malah memuntahkan bagian-bagian organ dalamnya yang hangus dan terfragmentasi. Kaki Yun Ce terjatuh. Bang! Sebuah ledakan besar mengguncang jiwa semua orang dan meremas hati mereka seperti sebuah kejahatan. Hentakan itu telah mengubah organ dalam Long Bai menjadi bubuk. Bahkan keajaiban kehidupan ilahi tidak akan mampu menyelamatkannya sekarang. Eramu telah berakhir, kata Yun Ce sambil menatap Long Bai dengan mata dingin, kakinya tertanam kuat di dadanya yang hancur. Karena sedikit rahmat yang kamu tunjukkan padaku di masa lalu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengatakan sesuatu sebelum kamu mati. Cahaya ilahi di mata Long Bai dengan cepat memudar, dan indera spiritualnya, yang menjauh darinya dengan cepat, bahkan tidak bisa lagi merasakan tubuhnya sendiri. Namun, entah kenapa, matanya yang kabur dan lelah bisa melihat Yun Ce dengan sangat jelas. Bibir Long Bai tiba-tiba mulai melengkung ke atas. Dia benar-benar tersenyum dan senyumannya sangat menyeramkan. Rasa sakit dan keputusasaannya yang tak terbatas tiba-tiba berubah menjadi kegembiraan yang terdistorsi ketika dia mulai menyeringai seperti orang gila. Jiwa iblis Ciu Yao telah tertusuk oleh perubahan mendadak ini. Dia berbalik untuk menatap Long Bai, kerutan besar di wajahnya. Yun Ce, Long Bai menggunakan seluruh kekuatan dan kemauannya untuk mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu telah menang? Apa yang tampak seperti tawa keluar dari mulut Long Bai, tapi itu dipenuhi dengan rasa sakit dan kegembiraan yang menyesatkan hingga membuat hati seseorang terpelintir. Sebenarnya, Sensi, dia. Oh tidak, perasaan tidak nyaman tiba-tiba muncul di hati Ciu Yao. Namun, pada saat inilah seberkas cahaya biru melesat seperti meteor yang mengakhiri dunia, membelah garis es yang mempesona melalui ruang yang dilewatinya. Saat cahaya dingin menyilaukan melewati mereka, Mu Suanyin perlahan-lahan menyatu, memegang kepala Long Bai yang terpenggal rapi di tangannya. Senyum jelek dan menyeramkan itu tertuju pada wajah Long Bai yang berlumuran darah. Bibirnya bergetar dan bergerak-gerak selama beberapa saat, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sangat dingin. Pemikiran terakhirnya bergema di dunia yang kosong. Dunia tanpa cahaya, dunia yang hanya dipenuhi rasa dingin dan keputusasaan. Ini seperti yang terjadi padanya lebih dari 300.000 tahun yang lalu. Musuh-musuhnya telah menghancurkan anggota tubuhnya dan membutakan matanya sebelum melemparkannya ke hutan belantara yang tandus, meninggalkannya mati dalam kegelapan dan keputusasaan. Kemudian, cahaya yang sangat hangat tiba-tiba menerangi jurang keputusasaan yang dalam dan di dalam cahaya itu, dia melihat sosok surgawi yang akan mendorongnya ke dalam mimpi tanpa akhir, seorang dewi yang akan menjerat setiap pikirannya. Sensi. Namun, cahaya sesaat itu tidak menyinari dirinya lagi, bahkan ketika kegelapan itu sendiri mulai memudar di kejauhan.
Aura Raja Naga menghilang dari dunia ini selamanya. Matanya yang terbuka telah kehilangan seluruh warnanya. Meskipun dia menatap ke langit, dia tidak lagi mampu menghasilkan seberkas cahaya pun di alam semesta yang telah dia kuasai selama ratusan ribu tahun ini. Ketika dia menjadi raja, dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mengalami akhir yang menyedihkan. Yunce mengangkat kepalanya untuk menatap Mu Xuanyin dengan bodoh. Dia telah memutuskan bahwa Long Bai tidak akan mati kecuali dengan tangannya sendiri. Namun, pada saat-saat terakhir, seseorang telah merenggut kepalanya. Jika itu orang lain, dia pasti sudah sangat marah sekarang. Sial baginya, orang itu kebetulan adalah Mu Xuanyin. Tanpa sadar dia mengucapkan sepatah kata pun karena terkejut, tapi dia dengan cepat mengubahnya. Xuanyin, kamu, dialah yang membunuhku saat itu. Mu Xuanyin menyarungkan pedang putri salju. Jadi wajar kalau aku membalas dendam pada diriku sendiri. Qiu Yao menghela nafas lega saat dia menatap Mu Xuanyin sekilas dengan rasa terima kasih. Metode Yunce perlahan-lahan mulai menyerupai metode seorang kaisar tetapi dia masih terlalu muda, jadi pengalamannya tentu saja kurang. Ketika berhadapan dengan orang yang harus dibunuh, seseorang tidak boleh membiarkan mereka mengatakan apapun kecuali mereka memiliki rahasia yang harus diekstraksi sebelum mereka mati. Karena begitu seseorang mengetahui bahwa mereka akan mati di hadapan musuh yang dibenci, biasanya mereka akan mengatakan hal paling mengerikan yang dapat mereka pikirkan. Karena itu, Long Bai bisa saja berbohong bahwa dia telah memperkosa Shen Si sebelum dia meninggal, tidak ada cara untuk membuktikannya karena mereka berdua sudah mati, tapi hal itu akan meninggalkan luka yang menusuk jiwa di hati Yunce. Kegembiraan yang mengerikan di wajah Long Bai menunjukkan bahwa dia tahu bahwa kata-katanya pasti akan memberikan pukulan besar bagi Yunce. Terlebih lagi, Qiu Yao secara samar-samar merasakan bahwa sangat mungkin bahwa itu bukanlah kebohongan yang akan diungkapkan. Benar. Yunce buru-buru menganggukkan kepalanya. Pertempuran berdarah telah berakhir, dan sekarang dia berhadapan langsung dengan Mu Xuanyin, yang dia pikir telah hilang selamanya. Dia mulai merasa sedikit tidak berdaya. Tentu saja, kamu membunuhnya, adalah yang terbaik. Di belakang, Yan Wan, Yan Tu, dan Yan Tri merasakan rambut mereka berdiri tegak saat getaran dingin menjalar ke punggung mereka. Indra spiritual ketiga monster tua ini berada pada tingkat yang berbeda dari kebanyakan orang, namun pada saat ini, mereka benar-benar merasakan rasa tidak nyaman yang akut yang berasal dari tubuh Yunce. Tuan Iblis yang ditakuti, yang telah membantai Raja Naga dan Yang Mulia Naga Layu seperti anjing, sepertinya takut pada wanita ini. Inilah saat ketika mereka mengukir setiap aura dan fitur Mu Xuanyin ke dalam hati dan pikiran mereka. Tatapan yang mereka arahkan ke arahnya segera mengandung perbudakan yang dalam dan menjilat, meskipun itu hanya diarahkan ke punggungnya. Tidak, erangan lembut keluar dari bibir Caizi. Yunce segera menundukkan kepalanya untuk berbisik, Caizi, Caizi. Pada saat ini, tubuh Qiu Yao berkilauan dan dia sampai di sisi kepala Long Bai. Dia diam-diam melepaskan seutas benang kekuatan jiwa surgawi nirwananya dan menembakkannya ke arah gumpalan terakhir jiwa Long Bai yang menghilang. Dia langsung menarik benang energi jiwa itu dan membacanya. Itu telah berhasil menangkap sebagian kecil dari pikiran Long Bai 1 jam sebelum kematiannya. Saat dia mengamati pikiran-pikiran itu, wajah Qiu Yao berkedut. Mata sedingin es Mu Xuanyin bergetar saat dia melirik ke arah Qiu Yao, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Caizi belum bangun. Dia hanya bergeser sedikit dalam pelukan Yunce saat dia tertidur lelap. Kematian Long Bai melambangkan akhir dari sebuah era,
awal dari sebuah era baru. Praktisi dari wilayah ilahi utara telah berkumpul di belakang Yunce. Saat dia berbalik untuk melihat mereka, mereka sudah berlutut, bersujud dan berteriak, "Yang mulia." Kebanyakan dari mereka kelelahan atau terluka parah dan mereka masih terus berjalan berkat angin kedua yang diberikan kepada mereka oleh bencana dan kemalangan. Namun, sapaan mereka kali ini sepertinya lebih keras dan memekakkan telinga dibandingkan sapaan mereka sebelumnya. Faktanya, sepertinya setiap praktisi mendalam di wilayah utara telah mencoba yang terbaik untuk merobek tenggorokan mereka sendiri dengan teriakan ini. Di belakang, para Raja Brahma dan praktisi laut dalam yang masih hidup berlutut di tanah. Lebih jauh lagi, para kilin dan naga biru juga berlutut gemetar karena kegelisahan dan ketakutan. Yunce menganggukkan kepalanya. "Kamu mungkin akan bangkit. Namun, tidak ada satupun praktisi mendalam di wilayah utara yang bangkit." Fen Dauqi mengangkat kepalanya untuk melihat Yunce. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum akhirnya bisa berbicara dengan suara gemetar, "Tuan Iblis, kita menang, kan?" "Ya, kami menang." Yunce mengangguk berat. Dari 4 kerajaan di wilayah ilahi timur, 2 telah dihancurkan dan 2 berada di bawah sayap ras iblis kita. Alam dewa surga abadi bermandikan darah penghuninya, sedangkan alam dewa bulan tidak lebih dari batu dan abu yang mengambang. Alam dewa bintang, dan alam dewa kerajaan Brahma bergabung dengan kita, sehingga wilayah ilahi timur telah sepenuhnya tenang. Dari 4 kerajaan di wilayah ilahi selatan, kami menginjak-injak alam dewa laut selatan, membuat alam Suanyuan dan alam mikro ungu tunduk, dan alam dewa laut dalam 10 arah bersedia bergabung dengan kami. Adapun kendala terbesar dan tersulit kami, wilayah ilahi barat. Semua guru ilahi yang tergabung dalam alam dewa naga, alam Kaisar Chi, alam naga Hui, dan alam dewa segudang manifestasi telah terbunuh. Keempat kerajaan ini sekarang hanya ada dalam nama saja, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengancam kita. Adapun kilin dan naga biru. Jeda singkat itu menyebabkan getaran di punggung semua kilin dan naga biru. Mereka hidup hanya karena kemauanku, dan aku dengan kuat mengendalikan nasib mereka di telapak tanganku. Tatapan Yunce menyapu seluruh kerumunan, saat dia mulai berbicara dengan lambat dan serius. Saat ini, tidak ada kekuatan tersisa di alam semesta ini yang dapat menghambat kemajuan wilayah ilahi utara kita. Mulai hari ini dan seterusnya, mulai saat ini dan seterusnya, selama saya, Sang Guru Iblis, tetap berada di dunia ini, tidak akan ada lagi orang yang dapat memfitnah, menghina, atau meremehkan para praktisi gelap dari wilayah ilahi utara tanpa alasan yang baik. Alasan: kamu, sanak saudara dan klanmu, anak-anakmu dan keturunanmu, semuanya akan lepas sepenuhnya dari kuk gelap yang telah menggantung di lehermu selama jutaan tahun. Anda akhirnya bisa mengangkat kepala dengan bangga dan berjalan dalam terang. Sekarang adalah era wilayah ilahi utara dan kita akan mengendalikan alam dewa. Praktisi mendalam di wilayah utara belum menetap. Mereka baru saja keluar dari pertempuran berdarah dan mengerikan itu sebagai pemenang yang paling tidak mungkin terjadi. Pikiran mereka masih memikirkan pembantaian saudara-saudara mereka dan perubahan dramatis yang terjadi kemudian. Karena itu, mereka masih dipenuhi dengan haus darah yang hebat dan pikiran mereka masih berkabut oleh kabut darah yang tebal. Namun, pernyataan Tuan Iblis akhirnya mengakhiri segalanya. Kebencian mereka yang kejam berubah menjadi air mata panas yang membasahi pipi mereka. Perasaan hati mereka yang lelah akhirnya menjadi rileks saat haus darah yang mematikan menghilang tanpa suara bersama dengan energi besar yang masih mereka pegang secara tidak sadar.
Mereka bahkan tidak bisa lagi mencium bau darah yang melayang di udara. Banyak di antara mereka bahkan yang terkulai lemas ke tanah seiring tenaga yang keluar dari tubuh mereka. Namun, mereka buru-buru berlutut sekali lagi sambil menundukkan kepala dan mengambil posisi rendah dan rendah hati. Mata mereka yang gemetar dipenuhi dengan rasa hormat yang akan mereka jaga dengan penuh semangat selama sisa hidup mereka, rasa hormat yang akan mereka wariskan selama 1000 generasi. Fen Daoqi perlahan menutup matanya saat dia bersujud dalam-dalam pada Yun Ce. Setiap kata-katanya disertai dengan air mata ketika dia berkata, kekuatan wilayah ilahi barat jauh melampaui semua catatan yang kami miliki tentangnya. Itu melampaui mimpi buruk kami yang paling menakutkan. Jika Master Iblis tidak ada, wilayah ilahi utara kita mungkin telah terjebak dalam sangkar kegelapan selamanya. Kita mungkin tidak pernah mempunyai kesempatan berjuang untuk membalikkan nasib kita. Kemurahan hati sang guru iblis tidak akan pernah terlupakan, dan tidak akan pernah terbayar. Fen Daoqi menekankan kepalanya ke tanah untuk waktu yang sangat lama. Sebagai mantan guru kekaisaran dari alam Dewa Bulan Terbakar, dia dipenuhi dengan kebijaksanaan yang hanya bisa dihasilkan oleh banyak pengalaman. Namun, saat ini, dia tidak dapat menemukan kata-kata yang dapat sepenuhnya mengungkapkan rasa terima kasih dan emosinya atas momen yang diberkati ini. Pertempuran yang mengubah takdir ini telah mengumpulkan kekuatan dari berbagai wilayah ilahi, dan wilayah ilahi barat sangatlah menakutkan. Bagaimanapun juga, tubuh mereka masih menunjukkan bukti kekuatan mereka. Tanpa Yun Ce, nasib menyedihkan dan menyedihkan di wilayah ilahi utara tidak akan berhenti hanya dalam jutaan tahun saja, nasib ini akan terus berlanjut sepanjang waktu, hingga hari di mana wilayah ilahi utara secara alami runtuh. Kata-kata praktisi mendalam kegelapan dan manusia iblis juga akan selamanya menjadi buah bibir bagi dosa dan kekotoran, sesuatu yang terukir dalam pikiran semua orang di dunia. Dengan demikian, kata-kata Fen Daoqi menyentuh hati dan jiwa setiap praktisi mendalam di wilayah utara. Mereka semua bersujud dalam-dalam kepadanya sekali lagi sebelum mereka berteriak. Kemurahan hati Tuan Iblis tidak akan pernah terlupakan, dan tidak akan pernah bisa terbayar kembali. Kemurahan hati Tuan Iblis tidak akan pernah terlupakan, dan tidak akan pernah bisa dibayar kembali. Kemarahan dari Master Iblis tidak akan pernah dilupakan, dan tidak akan pernah dapat dibayarkan. Meskipun mereka jelas-jelas lemah dan kelelahan, teriakan mereka semakin keras setiap kali mereka mengulanginya, hingga udara di atas wilayah ilahi laut dalam bergema dengan suara mereka. Di belakang, Kaisar Qilin perlahan mengangkat kepalanya dan kepalanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Tangisan mereka tidak mengandung sedikit pun sanjungan dan ketakutan yang sudah lama dia alami. Sebaliknya, setiap kata sepertinya bergema dari lubuk jiwa mereka. Hampir mustahil untuk membayar kembali seseorang yang telah menyelamatkan hidup Anda, jadi bagaimana mungkin seseorang dapat membayar hutang menyelamatkan wilayah ilahi yang begitu luas, semua kehidupan yang ada di dalamnya, dan semua kehidupan yang akan datang pada setiap generasi berikutnya. Saat ini, bahkan jika Yun Ce memerintahkan mereka untuk segera menyerahkan nyawa mereka, Kaisar Qilin yakin bahwa mereka semua akan segera mengakhiri hidup mereka tanpa sedikit pun penyesalan. Rasa hormat dan kesetiaan yang meresap ke dalam tulang mereka, sebagai sesama kaisar, baik dia maupun Kaisar Naga Biru tidak akan pernah benar-benar mendapatkan hal seperti itu. Yun Ce membuat gerakan kecil dengan jarinya, menyebabkan penghalang isolasi suara yang sangat kecil dan tipis mengelilingi Caizi yang sedang tidur. Gelombang energi lain menyebar dari tubuhnya dan membungkam semua suara.
Hasil dari pertarungan ini bukan karena usahaku sendiri. Saya juga tidak menyelamatkan wilayah ilahi utara sendirian. Kita semua melakukannya bersama. Yunce menghela nafas pelan dan berkata, kembalinya Long Bai lebih awal, kota naga dunia, yang mulia naga layu, ini semua adalah variabel tak terduga yang tidak mungkin kami pertanggungjawabkan. Namun, saya, sebagai Master Iblis, tidak membuat persiapan yang cukup untuk kemungkinan-kemungkinan ini sebelum saya memasuki alam ilahi surga abadi. Ini adalah kesalahanku sebagai Master Iblis, dan ini membawa konsekuensi yang parah bagi kita semua. Mata Ciu Yao menyipit tanpa terasa, tentu saja, semua ini bukan kesalahan Yunce. Variabel tak terduga apapun tidak akan diberi kata, tak terduga, jika variabel tersebut dapat diprediksi. Semua perubahan yang terjadi di alam Dewa Naga adalah perubahan yang bahkan dia tidak dapat prediksi. Faktanya, jika dia tidak berhasil membenamkan jiwa iblisnya ke dalam jiwa Zhou Suzi, hasil pertempuran hari ini akan lebih dahsyat. Namun, kata-kata Yunce adalah kata-kata yang paling tepat untuk saat ini. Lagi pula, tidak pernah ada seorang kaisar yang tidak menuntut kefasihan atau hati rakyatnya. Alam ilahi surga abadi adalah dunia unik yang mengikuti hukum khususnya sendiri. Jadi biasanya dunia ini adalah sesuatu yang tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar. Namun, kekuatan mutiara surga abadi saat ini hampir turun ke nol, dan bahkan membukanya selama 3 tahun merupakan permintaan yang sangat besar. Oleh karena itu, bangunan ini sangat tidak stabil dan serangan eksternal apapun dapat dengan mudah menyebabkannya runtuh, akibatnya akan menjadi bencana besar. Yunce mengarahkan pandangannya ke barat dan melihat ke tanah yang berlumuran darah iblis. Semua hal ini mungkin sudah diberitahukan kepadamu oleh Ratu Iblis. Itu juga berarti kalian semua jelas punya cukup waktu untuk melarikan diri, namun kalian semua memilih untuk tetap tinggal. Dalam situasi terkutuk ini, kalian tidak bertindak demi wilayah utara atau dirimu sendiri. Kalian bertindak semata-mata demi aku. Setiap kata dipenuhi dengan emosi yang datang dari lubuk hati Yunce. Ketika dia menyebutkan kata "kamu", yang dia maksud bukan hanya orang-orang yang berlutut di hadapannya, dia juga mengacu pada orang-orang yang telah meninggal saat melindunginya sebelum dia kembali. Namun, mereka tidak lagi di sini untuk mendengar kata-kata itu, tidak lagi berada di sini untuk melihat cahaya terang yang kini dipegang erat oleh wilayah ilahi utara, cahaya yang telah mereka dambakan selama beberapa generasi. Jika kamu tidak mati-matian membelaku sampai saat terakhir, alam ilahi surga abadi pasti akan runtuh. Saya akan terlempar ke tempat yang tidak diketahui melalui aliran ruang yang kacau, dan dalam skenario terburuk itu bisa berakhir dengan kematian saya. Ini sama sekali tidak berlebihan. Faktanya, Helinglah yang secara pribadi memberitahunya hal-hal ini. Setiap ons kekuatanmu, setiap tetes darahmu, setiap pengorbanan yang dilakukan oleh salah satu saudaramu akhirnya menyelamatkanku. Tepatnya, mereka juga akhirnya menyelamatkan wilayah ilahi utara. Karena itu, orang yang mengubah nasib wilayah ilahi utara dan menulis ulang buku sejarah kita bukanlah aku sendiri, tapi kalian semua juga. Ketika Yunce meninggalkan wilayah ilahi surga abadi, Long Bai praktis berada dalam jangkauan mutiara surga abadi. Hasilnya, setiap serangan, setiap tetes darah, setiap nyawa yang dikorbankan untuk tujuan tersebut telah memberikan waktu yang berharga bagi Yunce. Semua itu memang diperlukan, dan ternyata tidak ada yang sia-sia. Semua nama Anda akan terukir dalam sejarah wilayah ilahi utara. Itulah kehormatan dan kemuliaan istimewa yang menjadi milik Anda semua. Dan di masa depan,
ini adalah sesuatu yang harus Anda lindungi bersama-sama. Semua praktisi mendalam di wilayah utara merasakan darah iblis mengalir melalui pembuluh darah mereka dan air mata panas mengalir di mata mereka. Saat Yunce mengucapkan kata-kata itu, energi kegelapan keluar dari tubuhnya dan mengangkat semua praktisi mendalam di wilayah utara untuk berdiri. Bangkit, sekarang bukan waktunya memikirkan perasaan Anda. Ada tugas yang lebih penting di hadapanmu. Pergi dan kumpulkan mayat saudara kita yang gugur dan persiapkan mereka untuk dimakamkan, jangan lewatkan setetes pun darah iblis mereka. Kita harus mendirikan monumen untuk mereka di setiap negeri di wilayah ilahi utara. Yang akan bertahan selamanya. Fen Dauqi berjalan ke arah ketua majelis ini dan membungkuk dalam-dalam pada Yunce sekali lagi. Air mata membasahi wajah lamanya saat dia berkata, kami dengan sungguh-sungguh mematuhi kata-kata guru iblis. Setelah itu, praktisi mendalam di wilayah utara berpencar kembali ke medan perang. Mereka mengikuti jejak energi kegelapan yang tersisa menuju tubuh saudara mereka yang jatuh. Kondisi kehidupan yang kejam di wilayah ilahi utara pasti telah menyebabkan banyak dendam dan kebencian terbentuk di antara alam bintang di dalamnya. Namun, pada saat ini, jika ada yang menemukan tubuh musuh yang paling mereka benci, mereka tidak merasakan satu ons pun kegembiraan di hati mereka. Sebaliknya, mereka membungkuk dan membungkusnya dengan energi paling lembut yang bisa mereka hasilkan, dan satu-satunya ketakutan mereka adalah bahwa mereka akan membahayakan tubuh dengan cara apapun. Setelah mereka bertempur dalam pertempuran berdarah demi masa depan wilayah ilahi utara, semua kebencian masa lalu mereka telah lenyap menjadi debu. Yunce berbalik untuk dengan tenang melihat praktisi laut dalam. Alam laut dalam 10 arah tidak mengkhianati mereka, dan sejujurnya, dia sangat terkejut. Pada saat inilah Chang Xitian melangkah maju dan bersujud di hadapan Yunce. Dia berteriak dengan suara keras, Chang Xitian yang berdosa ini bersujud kepada Tuan Iblis. Saya mengucapkan selamat kepada Guru Iblis karena menggunakan kekuatan ilahi yang menggemparkan dunia untuk menyingkirkan dunia dari naga-naga jahat dan jahat ini. Anda menyelamatkan wilayah ilahi utara dari nasib kejam mereka dan menyelamatkan alam dewa dari tirani para naga. Ini benar-benar keberuntungan dunia, peristiwa paling menggembirakan di kolong langit. Hanya ada 3 dewa laut dalam yang tersisa dan utusan ilahi laut dalam telah dikurangi menjadi 15 orang. Penampilan dramatis Chang Xitian, di mana ia hampir menangis, menyebabkan mereka menundukkan kepala karena malu dan bibir mereka bergerak-gerak terus-menerus. Yunce meliriknya sekilas. Kamu benar-benar berhasil bertahan hidup. Baginya, Chang Xitian adalah seseorang yang tidak memiliki martabat dan sikap sebagai raja, seseorang yang akan pergi ke arah manapun angin bertiup. Sebagai kaisar dewa terkuat kedua di wilayah ilahi selatan, dia tidak hanya tidak memberikan bantuan ketika alam dewa laut selatan dihancurkan, dia bahkan segera tunduk pada Yunce dan membuktikan kesetiaannya dengan melancarkan pukulan kejam terhadap Nan Wansheng. Hal ini juga memaksa Kaisar Dewa Suanyuan dan Kaisar Dewa Mikro Ungu menyerah dengan enggan. Ketika angin bertiup menguntungkan seseorang, orang seperti itu akan menjadi antek yang sangat berguna. Namun, saat keadaan mulai menjadi sulit, dia seharusnya segera menyerahkan nasibnya pada Raja Naga seperti yang dia lakukan pada Yunce. Pada saat yang sama, dia dengan kejam akan menikam wilayah ilahi utara sebagai bukti kesetiaannya. Karena itu, sebelum dia memasuki alam surga abadi, dia telah berusaha keras untuk memberitahu Ciwu Yao agar berhati-hati terhadap Chang Xitian. Anehnya, ketika dia muncul dari alam surga abadi,
mereka tidak hanya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Praktisnya, mereka tinggal selangkah lagi dari pintu kematian. Tapi Chang Xitian sebenarnya masih di pihak mereka. Ini benar-benar kebalikan dari penyerahan dirinya yang langsung merendahkan diri ketika dia dihadapkan pada bahaya yang akan terjadi terakhir kali. Dia melirik sekilas ke arah Qi Wuyao saat dia bertanya-tanya bagaimana tepatnya dia membuat Chang Xitian berperilaku, tapi mungkin dia salah tentang Chang Xitian selama ini, atau mungkin itu adalah kombinasi dari kedua faktor tersebut. Melapor ke Master Iblis. Karena Xitian ini hanyalah anjing setia Tuan Iblis, bagaimana aku berani mati tanpa perintah tegas dari Tuan Iblis? Chang Xitian bahkan tidak ragu-ragu untuk dengan bangga meneriakkan kata-kata yang benar-benar menghilangkan martabatnya. Yunce mengerutkan alisnya sebelum dia berbalik untuk melihat Qi Wuyao. Qi Wuyao juga memilih momen ini untuk berbicara. Dia berkata, meskipun Kaisar Dewa Xitian melakukan kesalahan besar di masa lalu, dia memang melakukan banyak perbuatan baik dalam pertempuran hari ini. Adapun apakah hal itu dapat mengurangi beratnya kejahatannya? Dia dengan lembut berbalik untuk melihat Mu Xuanyin. Terserah pada Master Iblis atau Snow Song Realm untuk memutuskan. Cahaya dingin tiba-tiba muncul dari mata biru Mu Xuanyin saat Qi Wuyao selesai berbicara. Seberkas energi es berputar entah dari mana dan secara eksplosif melesat ke arah Chang Xitian. Saat energi dingin menekan ke arahnya, Chang Xitian merasakan setiap rambut di tubuhnya berdiri tegak. Namun, dia dengan keras mengatupkan giginya dan memaksa dirinya untuk tetap diam. Faktanya, dia bahkan dengan cepat menyebarkan sebagian besar energi dalam yang melindungi tubuhnya. Hah! Sebuah es yang panjangnya beberapa meter menembus dadanya dan membuatnya terbang. Dia terbang beberapa kilometer sebelum dia dengan kejam terjepit di tanah. Bang! Es yang menembus tubuhnya pecah dengan ledakan keras. Chang Xitian terlempar ke kejauhan sekali lagi, tubuhnya mendarat begitu saja di tanah. Mu Xuanyin berbalik. Dia tidak berkenan untuk menyerang atau bahkan memandangnya lagi. Energi dingin yang mengerikan telah mengubah kulit Chang Xitian menjadi ungu kebiruan. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, tapi dia masih berhasil bangkit. Seluruh energinya yang dalam melonjak, tetapi itu bukan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sebaliknya, dia mengeluarkan raungan pelan saat lengan kanannya terayun di udara. Suara patah tulang yang mengguncang bumi bergema di udara saat dia menghancurkan lengan kirinya sendiri. Dia berlutut di tanah dengan sisa anggota tubuhnya, napasnya kasar dan berat. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya ke tanah dan berkata, saat itu, aku menggunakan lengan ini untuk menyerang Raja Alam Snow Song, jika itu bisa menenangkan murka Master Iblis dan Raja Alam Snow Song, aku bersedia hidup tanpa ini, lengan selama 300 tahun lagi. Huff, Mu Xuanyin mendengus dingin. Aku lebih suka kamu memiliki kedua tangan, sehingga kamu bisa melayani Tuan Iblis dengan lebih baik. Chang Xitian mengangkat kepalanya, senyum bahagia dan terkejut di wajahnya. Dia bersujud dalam-dalam dan berkata, Raja Chang Xitian yang rendah hati ini dengan penuh terima kasih berterima kasih kepada Raja Realem Song Salju dan Guru Iblis atas belas kasihan mereka. Qi Wuyao telah memperhatikan setiap tindakan Chang Xitian dengan mata dingin. Setelah itu, dia bergumam dengan suara lembut, dia benar-benar pria yang luar biasa. Yunce menatap Chang Xitian dari kejauhan, niat membunuh di kedalaman matanya tidak sepenuhnya terhapus. Dewa Laut dan utusan ilahi laut dalam yang masih hidup membantu Chang Xitian yang terluka parah untuk berdiri, tatapan aneh dan rumit berkilauan di mata mereka. Jika mereka mengesampingkan beberapa tindakan dan kata-katanya,
yang sangat memalukan, bahkan mereka tidak sanggup menyaksikannya ketika itu terjadi. Satu-satunya hal yang mereka rasakan terhadap perilaku liar Chang Xitian saat ini adalah kegembiraan yang liar, dan perasaan mendalam yang mendalam, kekaguman yang melampaui perasaan kagum apapun yang pernah mereka miliki terhadapnya. Selama pertempuran ini, wilayah ilahi laut dalam telah direduksi menjadi tidak ada apa-apanya, dan banyak dewa laut serta utusan dewa mereka telah gugur. Namun, wadah kekuatan ilahi mereka masih aman dan sehat, dan praktisi mendalam laut dalam tingkat menengah dan bawah telah tersebar jauh sebelum pertempuran dimulai, sehingga akar mereka telah bertahan dari badai ganas ini. Yang lebih penting lagi, tindakan Chang Xitian selama pertempuran ini telah memastikan bahwa alam laut dalam 10 arah miliknya memiliki posisi yang cukup tinggi di dunia baru yang dikendalikan oleh wilayah ilahi utara. Jika dia mengikuti arus pertempuran sebelum kemunculan Yun Ce dan ikut serta bersama Long Bai, maka dia akan berbagi nasib dengan 4 kerajaan tragis di barat. Namun, harus dikatakan bahwa jika Chang Xitian tidak memilih untuk bertarung dengan mereka dan menaruh semua taruhannya pada Yun Ce, wilayah ilahi utara mungkin tidak akan mendapatkan akhir bahagia seperti saat ini.